Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih berjumpa lagi dengan channel Gunawan Alon. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas cara connect kabel CAN pada engine elektronik ke modul DIPSI elektronik. Pada minggu yang lalu kita sudah menampilkan wiring diagram untuk modul DIPSI yang diaplikasikan ke genset. Di sini yang akan kita bahas adalah khusus mengenai koneksi kabel CAN-nya. Pada keterangan gambar di sini, ini adalah ECM. Kalau untuk modul DIPSI DSE4520, koneksi kabel CAN-nya ini pada pin 18, 19, dan 20. Ada kabel CAN L dan kabel CAN H atau CAN plus atau CAN min. Jika menggunakan pilihan ini, jadi untuk engine oil pressure dan engine temperatur itu terbaca dari inputan ECU atau ECM. Jadi tidak perlu menggunakan sensor tambahan seperti sensor yang di analog yang punya video lagi, itu tidak perlu digunakan. Sebelum kita lanjut ke engine elektronik, kita sedikit materi tentang engine konvensional atau yang dibilang engine mechanical, yaitu engine yang untuk pembakaran atau penyemprotan bahan bakar ke ruang bakar ini melalui nozzle dan fuel injection pump. Ini masih mechanical semua. Yang saya tampilkan ini adalah engine Perkin dengan tipe 1106C yang masih mechanical. Dan untuk electronic engine, ini yang saya tampilkan Perkin engine dengan tipe 1306 silinder atau yang sering dibilang HEUI, Hydraulically Electronic Unit Injector. Ini untuk ECU-nya atau ECM, yaitu suatu perangkat elektronik yang menerima signal dari beberapa sensor yang berada di engine ini. Kemudian ECU ini mengolah data-data tersebut sebagai dasar untuk memerintahkan aktuator supaya bekerja sesuai kebutuhan. Ini tampilannya untuk ECM dari mesin 1300. Nah, CAN itu adalah controller area network, bisa juga diartikan jaringan komunikasi antar instrumen. Jadi data-data yang diterima ECM ini akan dibaca oleh monitor ini, modul DIPSI ini, melalui CAN tadi. Jadi siklusnya, sensor-sensor ini yang dari mesin ini mengirimkan signal ke ECM melalui soket yang berwarna abu-abu ini. Ini adalah soket yang mendapatkan inputan-inputan dari internal engine. Sedangkan soket yang atas ini yang berwarna hitam itu adalah soket yang nanti keluaran dan inputan dari luar engine. Jadi yang harus kita ketahui dulu untuk memasang kabel CAN ini, kita harus tahu dulu letak pinnya itu di pin nomor berapa. Nah, dari beberapa pin di sini kita harus tahu dulu letak pin yang akan kita pasang itu pinnya nomor berapa. Dan untuk tipe ECM ini atau ECU ini, untuk kabel CAN-nya yaitu untuk kabel screen-nya itu untuk nomor 18. Kita cari di pin-pin di sini nanti nomor 18 yang mana.
terus nomor 19 untuk CAN H atau CAN plus, terus yang pin nomor 20 dari pin sini itu untuk CAN min. Ini untuk outputnya. Terus selanjutnya kita connect kabelnya dengan cara tadi sudah kita ketahui pinnya, nomor pinnya. Jadi nomor 19 langsung ke nomor 18. Ini untuk CAN H. Dan untuk nomor 20 untuk CAN low nya atau CAN min nya itu ke nomor 19. Dan untuk nomor 18 ini adalah kabel screennya atau selubungnya, kabel selubungnya, atau yang dibilang kabel seal-nya itu. Jadi untuk ujungnya yang untuk ke dipsi dipasang ke terminal 20, sedangkan yang di engine itu tidak boleh dipasang ke ground atau ke ECM ini. Ini contoh kabel CAN yang sering digunakan. Nah, tujuan ini adalah untuk mengurangi induksi dari luar. Biasanya untuk koneksi kabel CAN ini ditambahi resistor 120 ohm yang berfungsi sebagai penyeimbang antara CAN H dan CAN low. Karena syaratnya itu adalah supaya potensialnya itu sama. Jadi kalau kita sudah menggunakan sistem ini, CAN ini, sensor yang ini tadi, yang analog ini sudah tidak perlu digunakan lagi yang di terminal 11 dan 12 karena inputannya itu sudah dari ECM ini. Selanjutnya untuk settingan pada modul dipsinya untuk konfigurasinya, ini settingannya sekarang adalah engine konvensional. Ini ketika digunakan untuk engine konvensional. Jadi ketika kita aplikasikan untuk CAN-nya untuk engine elektronik, kita rubah dengan mengklik segitiga ini, nanti akan muncul pilihan. Karena kita menggunakan engine Perkin 1300, jadi kita pilih engine 1300 ini, Perkin 1300. Nah, nanti tampilannya jadi seperti ini. Nah, untuk settingan di bawahnya, CAN data file alarm ini actionnya bisa kita pilih shutdown atau warning. Nah, armingnya ini from safety on atau always. Nanti terserah, tergantung kebutuhan di lapangannya. Setelah itu kita save hasil settingan kita tadi dengan mengklik tombol yang tergambar ini dengan keterangan write to module. Jadi settingan tadi sudah tersave di dalam settingan modul. Jadi untuk beberapa fitur nanti yang terbaca pada modul itu ketika CAN difungsikan, antara lain engine oil pressure, engine coolant temperature, fuel consumption, load engine, fuel temperature, oil engine temperature, engine speed, intake manifold pressure. Ini tergantung dari fitur dari modul dan fitur dari engine. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.